Transaksi riba. Para pemikir Islam berpandangan soal riba, seperti Al-Jurjani mendefinisikan riba sebagai tambahan atau kelebihan yang tiada bandingannya bagi salah satu orang yang berakad. Dalam mazhab Syafi'i, riba dimaknai sebagai transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukuran waktunya kapan terjadi transaksi dengan penundaan penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya. Larangan riba. Di surat Al-Imran ayat 130 disebutkan bahwa, "Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menyentuh dan memakan riba dengan berlipat ganda, dan taatilah dengan kewajibanmu kepada Allah, sebagaimana kamu beruntung." Kelompok riba. Riba utang piutang. Yang pertama ada qarad riba. Selanjutnya adalah jahiliyah riba. Lalu riba jual beli. Di riba jual beli ini ada fadl riba dan riba nasi'ah. Sebab dilarangnya riba. Sebab dilarangnya riba sebagai berikut. Yang pertama adalah riba menjadikan seseorang memiliki harta orang lain dengan ketidakadilan. Selanjutnya, riba menjadikan seseorang yang mempunyai dana untuk meminjamkan modal tidak bekerja keras karena ia berpikir sudah dengan mudahnya dapat memenuhi kebutuhannya. Hanya dengan ia meminjamkan dana dan diberi jangka waktu tertentu, ia sudah mendapatkan keuntungan. Jika kegiatan riba terus dilakukan, ditakutkan para masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terpaksa meminjam dana walaupun mereka tahu bahwa bunga yang harus dibayarkan cukup tinggi. Lalu juga riba membuat para pemilik dana menjadi tambah kaya, sedangkan orang-orang yang meminjam dana menjadi semakin miskin. Yang terakhir, Nas telah menetapkan larangan mengenai riba. Seluruh rahasianya tidak harus diketahui manusia, diharamkan. Itu sudah jelas meskipun tidak mengetahui persis segi larangannya. Selanjutnya adalah transaksi maisir atau perjudian. Secara harfiah, kata maisir berasal dari yasaro. Artinya menjadi lembut, menggambar dengan banyak panah atau yasar. Dapat diartikan sebagai kemakmuran karena maisir mendatangkan untung atau yusr, yaitu kenyamanan atau kemudahan karena mendapatkan penghasilan tanpa kerja keras dan tenaga atau yasr. Dasar hukum larangan maisir. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah, ya lebih dari keperluan, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Dampak negatif maisir. Maisir atau judi menjauhkan diri dari zikir, doa dan ibadah terhadap Allah karena waktu lebih banyak dialihkan untuk kegiatan judi, maisir hingga melupakan tanggung jawab. Yang kedua, maisir atau judi menabur benih perselisihan dan pertengkaran. Kemudian ayat tersebut secara tegas menyebutkan peringatan Allah untuk tidak melakukan judi karena memiliki dampak buruk terhadap kehidupan manusia. Dosa perjudian yang lebih besar daripada manfaatnya sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Maisir juga dapat merusak moral yang menjadikan manusia hanya menunggu keberuntungan tanpa usaha atau kegiatan produktif untuk dapat menghasilkan uang seperti bekerja, berdagang, dan sebagainya. Maisir juga membuat manusia menjadi ketergantungan atau kecanduan judi hingga manusia akan semakin banyak melakukan perjudian walaupun telah membuat kerugian yang banyak. Maisir juga mendatangkan malapetaka di sebuah negara karena kriminalitas yang meningkat, kemiskinan dan juga meningkat akibat kalah dari judi dan menjadi akar permasalahan ekonomi lainnya. Bentuk
Maisir dalam transaksi ekonomi. A. Spekulasi investasi, saham dan obligasi. Penyimpangan hasil dari kegiatan investasi tidak dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan yang spekulatif sehingga terkena hukum gharar ataupun maisir. Dengan beberapa pendapat menegaskan adanya perbedaan antara spekulasi dan resiko bisnis. Maisir dibedakan dari resiko bisnis karena dalam resiko bisnis akan muncul lebih dari suatu probabilitas di mana dalam maisir hanya ada satu probabilitas, yaitu menang atau kalah. B. Asuransi konvensional. Dengan ini adanya kemiripan karena pembayaran premi dibayarkan di awal dengan ketidakpastian adanya ganti rugi atau keuntungan berdasarkan pada peristiwa yang tidak pasti di masa depan. Sehingga ada unsur untung-untungan atau spekulasi yang juga sangat berkaitan dengan maisir atau judi. C. Kurs atau suku bunga dalam mata uang asing. Suku bunga dalam mata uang asing ini memiliki kelemahan, yaitu mengandung gambling atau partial bagi nasabah yang terkait dengan mata uang yang berbeda seperti dolar. Hal tersebut akibat sistem kurs mata uang, tingkat ekonomi, ekspor dan impor suatu negara dapat mempengaruhi nilai kurs suatu mata uang. Dalam hal ini juga suku bunga menjadi salah satu sistem moneter dapat mengurangi atau menambah nilai kurs. Hal tersebut merupakan bentuk gambling atau judi maisir dalam hukum Islam. D. Hadiah atau kupon dalam produk. Bentuk maisir atau kegiatan spekulasi dalam pembelian produk yang diiming-imingi hadiah, baik secara langsung maupun undian. Contohnya, seringkali anak-anak diperkenalkan dengan snack atau ciki-cak makanan yang di dalamnya terdapat banyak hadiah, sehingga tujuan utama mereka membeli snack tersebut bukan hanya konsumsi, namun untuk mendapatkan hadiah. Transaksi gharar atau ketidakpastian. Gharar yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Ketidakpastian yang muncul tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam suatu transaksi, maka ketidakpastian tersebut merupakan gharar yang dilarang orang syariat. Adapun ketidakpastian yang tetap muncul setelah seluruh ketentuan syariah terpenuhi dalam suatu transaksi, maka ketidakpastian merupakan sunnatullah yang tidak boleh dihilangkan namun dapat dikelola. Hukum gharar. Imam Nawawi menjelaskan dalam kumpulan hadis Sahih Muslim menyebutkan bahwa jual beli gharar adalah pokok dan dasar dalam kitab jual beli. Selanjutnya, solusi syariat terhadap gharar. Untuk menghindari gharar, Islam menawarkan solusi yang mendorong transaksi yang transparan dan adil, seperti bai al-salam, murabahah, musyarakah, dan mudorobah. Contoh-contoh transaksi yang mengandung gharar. Yang pertama, jual beli yang tidak jelas seperti menjual sesuatu yang belum dimiliki atau belum dipastikan keberadaannya. Yang kedua, transaksi spekulatif, bentuk transaksi yang melibatkan ketidakpastian tinggi. Misalnya, perdagangan saham dengan resiko sangat tinggi yang menyerupai perjudian. Dan yang terakhir, asuransi konvensional. Beberapa ulama berpendapat bahwa asuransi konvensional mengandung unsur gharar karena pihak bertanggung tidak mengetahui dengan pasti kapan dan bagaimana manfaat akan diterima, sehingga mengandung unsur spekulasi. Transaksi darar biasa disebut dengan penganiayaan atau saling merugikan. Pada umumnya, ulama memahami bahwa darar merupakan salah satu wilayah ijtihadi, yang mana transaksinya dilarang karena mempertimbangkan aspek kemudaratan masyarakat pada umumnya. Hal mana yang paling relevan dikaji dan dijelaskan adalah transaksi atas benda-benda yang secara tertulis tidak dinyatakan haram dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Akan tetapi, apabila transaksi tersebut dibolehkan atau benar secara syariah, maka akan menimbulkan kemudaratan. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan atau harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui
Surat Al-Baqarah ayat 188. Selanjutnya adalah contoh transaksi doror. Apabila seseorang berhutang sembako kepada temannya yang merupakan seorang kreditur, misalnya ia berhutang sembako beras 1 ton yang jika dihitung menjadi 100 kg di Jakarta. Kemudian temannya yang merupakan kreditur menagih pembayarannya di Palembang, di mana harga beras sangat mahal atau justru murah. Dalam kasus seperti ini, ia yang merupakan seorang debitur wajib membayar sesuai dengan harta beras pada saat ia berhutang di tempat ia berhutang, yaitu di Jakarta. Ketentuan mewajibkan debitur membayar sesuai dengan nilai pada hari ia berhutang dan tempat hutang piutang terjadi, meskipun uang dan beras merupakan harta jenis misliat atau harta yang terdapat padanannya di pasaran, merupakan cara terbaik yang ditetapkan syariah untuk menghilangkan kerugian yang mungkin akan ditimpa kreditur apabila harga beras di Palembang sangat murah, dan menghilangkan kerugian yang akan menimpa debitur jika beras di Palembang sangat mahal. Transaksi terakhir yang akan kami jelaskan adalah transaksi maksiat, atau transaksi yang secara langsung maupun tidak langsung melanggar syariat Islam. Transaksi maksiat juga merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam Islam. Maksiat dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Dalam buku Kiat Membersihkan Hati dari Kotoran dan Maksiat, karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah dijelaskan bahwa salah satu dampak buruk dari maksiat adalah kegelapan yang dirasakan dalam jiwa. Gelapnya maksiat yang menyelimuti hati sama seperti kegelapan yang dialami mata. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hadnya dan binatang-binatang qalaid, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha berat siksanya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2.